Oke guys, balik lagi sama saya Yoga Rensya. Nah, video kali ini kita akan ngevlog nih guys. Kita ngevlog keliling kotaku, yaitu kota Solondo. Jadi kita break dulu ya main gamenya, main Mobile Legends-nya. Jadi kita di video kali ini kita ngevlog dulu. Kita bareng Rido nih. Rido jadi tukang megang kamera guys. Ini kita udah tepatnya di Kandi. Nah, ini kondisi pada saat PSBB. Oke, kalian semua apa kabarnya? Aku harap kalian semua sehat-sehat aja ya, sehingga kita bisa terhindar dari virus COVID-19 ini. Di video kali ini kita akan bahas tentang Corona COVID-19 ya. Pemerintah udah memberlakukan PSBB, pembatasan skala sosial berskala besar. Nah, kalian udah lihat kan, banyak itu tim medis yang bahkan tim medis sendiri pun juga tertular oleh COVID-19 karena dia berada di sekitarnya, dia berada di sekitar virus ya, walaupun ya sudah memakai APD yang lengkap. Tim medis juga udah nggak pulang-pulang tuh, udah nggak ketemu keluarganya. Bukan cuma tim medis saja, banyak orang-orang yang di perantauan yang ingin pulang nggak bisa, PHK di mana-mana. Mau cari kerja tambah susah, apalagi yang pengangguran. Tapi gitu ya, di satu sisi ada yang tetap di rumah aja, tetap mengikuti aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Di rumah aja gitu. Ini aku ya, selama ini memang benar-benar di rumah aja, dan kali ini aku akan mensurvei gimana sih keadaan di luar, keadaan orang-orang sekitar aku di kotaku sendiri, gimana sih respectnya sama PSBB ini. Apakah PSBB hanyalah dipandang sebelah mata bagi masyarakat atau enggak? Nah, kita udah sampai simpang PU nih, terlihat masih sepi ya, jalanan masih sepi, masih lengang, masih sangat sepi. Tapi kalau di sini sih ya, sebelum PSBB pun memang sepi. Jadi bukan di sini sebatokannya, nanti kita finishingnya di pusat kotanya. Kita lihat masih banyak orang yang berjualan ya. Nanti kita akan mengkritik pemerintah juga ya. Tolong ya, buat kalian yang nggak mau di rumah aja. Oke, ini kita jalan ke daerah Kolok ya. Kita survei di sini daerah Kolok gimana kondisinya. Kalian bisa lihat masih sepi ya, sepi banget ini ya. Kalau nggak bisa membantu pemerintah untuk memutus rantai penyebaran COVID-19, ayolah kita berpartisipasi. Di rumah aja itu di rumah aja ya. Tapi kalau soal pemerintah, bener nggak benernya dibuat peraturan, tujuannya tuh cuma satu ya. Tujuannya cuma satu, untuk memutus rantai penyebaran COVID. Walaupun peraturan itu sendiri lancip ke bawah, tumpul ke atas. Contohnya ya, pedagang-pedagang kecil disuruh tutup, pedagang kaki lima disuruh bubar, disuruh tutup semuanya. Sedangkan mall-mall besar di negeri ini buka semuanya ya. IKEA itu buka juga ya, semuanya buka. Nah, itu
itu menunjukkan bahwa hukum di negeri ini hanya lancip ke bawah dan tumbuh ke atas. Ya kita sebagai warga negara yang kita lakukan apa? Kita bebas mengkritik pemerintah. Kita cari uang sendiri memang, ya. Kita bebas mengkritik pemerintah. Tetapi kita juga diwajibkan untuk menuruti aturan yang ada. Untuk melaksanakan aturan yang ada. Aturan yang telah ditetapkan, aturan itu dibuat untuk ditaati, bukan untuk dilanggar. Ya. Ini video ini dibuat sebelum Saulonto nggak ada. Ini videonya ya, pada saat dibuat ini belum ada sama sekali yang terpapar COVID-19, dalam artian masih zona hijau. Lantas apakah kalau zona hijau itu seenaknya gitu, seenaknya kemana-mana? Enggak dong bos. Apalagi aku sempat dengar ya, mau diadakan sholat id, itu namanya main-main dong sama penyakit ini. Kayak ngeremehkan kali penyakitnya, kayak diremehkan betul. Ya tolonglah buat kalian yang oke nggak betah di rumah aja, sesekali bolehlah keluar sekali. Itu pun kalau yang perlu banget keluarnya. Kalau nggak penting-penting ya nggak usah keluar lah ya. Ini bukan soal individualistis, tapi bukan soal personal, tapi soal publik. Kalau kita terpapar, kita terkena, bahkan ya seseorang yang udah dinyatakan positif, yang dikarantina itu bukan yang cuma positif doang, tetapi orang yang juga ada kontak, bukan kontak fisik aja sih, ada interaksi, bahkan berbicara pun itu juga di karantina, juga diisolasi. Kemarin aku sempat lihat di sosial media, tepatnya di Instagram ya, Instagramnya, pokoknya aku ngeliat 150 mobil lepas perantau Minang yang dari Pekanbaru menuju ke area Sumbar. Nah terus gimana? Masa itu kan ada palang ya, gak bisa ditutup gitu palangnya. Kalau lepasnya 1-2 itu masih wajar kan ya, tapi ini lepasnya 150 mobil loh. Ini ada apa gitu di baliknya ya. Memang negeri ini lucu sih ya, memang lucu sih. Kita bicara soal peraturan PSBB di Indonesia. Peraturannya di mobil itu tidak boleh duduk bergandengan atau sejajar. Suami istri gak boleh juga, yang serumah pun gak boleh duduknya di mobil itu sejajar, itu gak boleh. Padahal yang pertama, jarak antara kursi pengemudi dan penumpang sebelah kiri itu lumayan jauh juga, nggak dempet-dempetan juga kayak di motor. Sedangkan yang di motor boleh goncengan, tetapi yang serumah lah, emang yang serumah nggak bisa kena COVID-19? Emang kalau serumah aman gitu? Ada juga yang bilang kalau satu keluarga satu rumah itu nggak apa goncengan. Emang ya kalau kita satu keluarga gitu serumah nggak bisa kena corona? Nah yang kedua,
Eh, kan udah dilarang tuh suami istri duduknya sejajar di mobil. Buktinya mereka di rumah serumah juga, bahkan satu kasur, satu ranjang. Kenapa nggak dilarang sekalian? Kenapa cuman hanya di luar saja? Ya, itu kita bahas dulu soal pemerintahnya. Tetapi mau gimana pun peraturan konyol yang dibuat oleh pemerintah, tujuannya itu baik sebenarnya. Tujuannya baik untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Tetapi pemerintah pun nggak serius dalam menangani COVID-19 menurutku ya. Nggak becus. Kenapa nggak becus? Pemerintah seakan-akan tidak tegas dalam membuat peraturan yang mengikat, dan itu setengah-setengah ya. Harusnya ada kerjasama antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah ya, bukan contohnya peraturan yang berubah-ubah. Pemerintah memberlakukan larangan mudik di seluruh Nusantara, dilarang mudik. Nah, lalu bagaimana yang ada di bandara? Sebelumnya pemerintah menyatakan ya, penerbangan ditutup. Oke, penerbangan itu ditutup. Tapi dibuka lagi. Nah, warga negara Indonesia yang ada di Malaysia, yang ada di luar negeri, itu diperbolehkan pulang. Emang itu pulang namanya nggak mudik? Nggak. Emang namanya apa? Pulang kampung. Oke lah, namanya bukan mudik ya, pulang kampung mungkin ya. Nah, itu diperbolehkan masuk ke Indonesia, masuk melalui Bandara Soekarno-Hatta ya. Teman-teman bisa lihat di sosial media, itu sangat ramai kondisi Bandara Soekarno-Hatta pada saat masa-masa PSBB. Ramai sekali, sangat ramai. Bisa juga dicek di Instagramnya Hotman Paris Official. Itu membuktikan bahwa pemerintah nggak tegas dan nggak bijak dalam membuat peraturan. Warganya di dalam negeri dilarang mudik, tetapi kok penerbangan internasional dibuka. Internasional loh. Harusnya ya kalau buat peraturan tegas-tegas kalian. Contohnya nggak pakai masker, denda langsung. Kalau ini ya, saya lihat nggak pakai masker diperingatkan, Pak, maskernya dipakai. Manusia plus 62 itu nggak bisa diingatkan, nggak bisa. Yang membuat dia jerah apa? Sanksi. Berilah dia sanksi kalau benar-benar pemerintah itu serius. Tetapi ini bukan cuma pemerintahnya aja, masyarakatnya pun sama. Kesadarannya sangat minim. Pakai masker nggak mau, ke mall tetap ya, mall rame tetap huru-hara lah, kumpul-kumpul tetap. Jadi sia-sia aja dong yang udah di PHK, yang di rantau nggak bisa pulang, yang udah di rumah aja sampai berbulan-bulan ini. Sia-sia aja dong, karena kalian yang nggak ada otak, karena kalian yang nggak peduli sama orang lain. Kalau kalian nggak peduli sama diri sendiri, gimana bisa kalian peduli sama orang lain? Saya pribadi minta tolong kepada teman-teman yang masih aja mau kumpul-kumpul, masih aja mau pergi keluar. Tolonglah, tolong
Ini bukan cuma tentang kesehatan Anda, tetapi juga kesehatan orang-orang terdekat Anda. Kalau cuman kamu ya yang sakit ya, kamu yang nggak ngikuti aturan itu, kamu sendirian yang sakit, aku juga bodo amat ya. Tapi ini penyakit virus, sifatnya menularkan. Jadi bukan cuma kamu yang rugi, kamu juga merugikan orang lain jadinya. Kita udah nyampe kawasan Santur ya. Sebagian ada yang pakai masker dan sebagian juga ya bodo amat aja, kayak antara percaya sama enggak sama virus ini. Ya, kalian lihat itu, nggak pakai masker. Ini kalau udah kena, ini baru tahu rasa ya. Ini bawa anak kecil lagi, aduh. Oh ya, aku juga mau cerita ya tentang tepatnya 1-2 bulan yang lalu. Aku ada keperluan sangat penting untuk pergi ke Padang ya. Jadi di setiap perbatasan antar kota, antar daerah, itu ada pos COVID-19 ya, ada pos pengamanan COVID-19. Pada saat perbatasan kota Sawalunto dan juga Solok kota ya, itu kami diberhentikan. Ini belum PSBB ya, belum PSBB. Kami diberhentikan, lalu kami dicek suhunya dan motor kami disemprot disinfektan, dan itu cuman dikit aja ya, nggak kayak yang di TV gitu loh, yang semprotnya banyak gitu ke motornya, nggak kayak gitu. Nah itu menurutku ya itu udah sesuai prosedur banget ya, udah menjalankan prosedur, udah niat untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Tetapi ya, sesampainya di perbatasan Solok Kabupaten dan juga Solok Kota, harusnya ada dong, ini dua daerah yang berbeda. Nggak ada sama sekali pemeriksaan suhu, nggak ada sama sekali, nggak ada yang namanya diperingati maskernya pak, nggak ada petugas yang jaga ya. Perbatasan Solok Kota dan Solok Kabupaten itu nggak ada ya. Ini 100% pengalaman pribadi saya. Nah, sesampainya di perbatasan Solok Kabupaten dan juga Kota Padang ya, tepatnya di dekat daerah Sitinjau Lawi ya, di sana terdapat pos pengamanan COVID-19 yang mobil-mobil nih di stop semuanya, di stop. Dan anehnya, lucunya negeri ini ya, yang motor lewat aja boleh. Lah pertanyaannya, emangnya motor nggak bisa kena COVID-19, nggak bisa kena corona? Kalau mobil lewat disemprot seret, tapi kalau motor disambut sama lambaian tangan untuk disuruh lanjut ya. Jadi COVID-19 ini cuman yang pakai mobil aja ya bisa kenanya, kalau motor nggak bisa kena gitu ya. Mungkin itu maksud para petugas yang ada di pos pengamanan pada saat itu ya. Itu menunjukkan bahwa lalainya atau tidak tegasnya petugas dalam memutus rantai penyebaran COVID-19. Ini kita udah nyampe di daerah Sapan, dia terlihat. Ini bapak-bapak pakai masker ya, bagus pak. Dan ini nggak pakai masker, itu lihat loh. Aduh,
terlihat di sini ya, kesadaran masyarakat tuh masih kurang gitu. Menurut mereka COVID-19 ini belum menakutkan ya. Nih abang-abang ini nggak pakai masker juga ini. Aduh bang, aduh ini burungnya ditutupin lah, tapi mulutnya nggak ditutupi. Oke, kita udah mulai nyampe di dekat pusat kota. Ya, di sini masih sepi ya. Ya, ini ada yang jualan apa nih? Jualan semangka, guys. Nah, mulai rame nih. Ya. Mulai rame, guys. Oke, kita lewat silo. Oke, keadaannya masih aman ya, masih sepi, tamannya juga sepi. Kalian lihat taman silonya masih sepi ya. Tapi nggak tahu nih biar di daerah Lapsek GPK itu masih sepi atau enggak. Oke, masih ada perkumpulan di warung sana. Ya, kita menuju ke kawasan lapangan segitiga. Nah, sudah banyak yang mulai sadar. Ada juga yang belum nih, masih ada yang kumpul-kumpul dan nggak pakai masker lagi. Ya, oke, ini dia udah nyampe Lapsek. Ya, kita lihat di sini nih. Masih aja banyak yang kumpul-kumpul dan yang jalan-jalan sore nggak pakai masker. Aduh, ini kayak meremehkan COVID-19 ya guys. COVID-19 geram melihat ini ya. Ya, lihat itu GPK ini kayaknya ada yang kumpul-kumpul nih. Ya, ini sama kayak nih, nggak pakai helm juga tuh, nggak pakai helm, nggak pakai masker. Nah, padahal tuh di pinggir jalan kalian bisa lihat ya, ada yang jual masker loh. Masker tuh nggak mahal sekarang guys. Ya, ada bapak bawa anaknya juga. Ini ada pengamanan nih. Nah, kenapa nih? Ini karena kumpul-kumpul ya, makan di sini, makan di tempat kan nggak boleh guys. Rame bener, rame kayak pasar. Nggak tahu PSBB, nggak tahu COVID-19 ya, masih rame ya. Ini nunggu kena dulu baru sepi nih. Kita putar balik ya, kita putar arah dulu guys. Ini itu ibu-ibu masih kumpul-kumpul tuh. Ini mama juga masih kumpul-kumpul. Aduh, masih rame banget guys. Ini juga di terminal, tepatnya terminal makanan ya. Ini masih kosong, mulai diisi sedikit-sedikit. Nanti malam nggak tahu nih, mungkin rame nanti malamnya. Aduh, masih rame banget memang ya. Ya, kalian bisa lihat nggak ada bedanya PSBB sama hari biasa guys. Beda, kalian bisa lihat sendiri gimana kondisinya. Saya harap kesadarannya buat teman-teman masyarakat dan pemerintah juga membuat kebijakan yang bijak dan tegas ya. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini dan share video ini ke teman-teman kalian. See you.